Halo Sobat Disdik, kembali lagi dalam acara Gelora, Gelar Obrolan Pendidikan Semarang kali ini bersama saya Dewi Rizkina. Di episode kali ini ada yang spesial dikarenakan kita tag langsung dari SMP Negeri 3 Kota Semarang. Mana nih Sobat Disdik yang jadi alumni SMP Negeri 3 Kota Semarang? Atau mungkin Sobat Disdik sekarang yang jadi gurunya? Pantengin terus ya karena akan ada beberapa informasi yang edukatif tentunya berkaitan dengan SMP Negeri 3 Kota Semarang. Dan pagi hari tadi kita sudah mengawali hari dengan kegiatan yang sangat menyehatkan tubuh, yaitu senam anak Indonesia hebat. Dan di episode kali ini kita juga akan membahas berkaitan dengan program yang telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Abdul Muti, berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dimulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan yang terakhir adalah tidur cepat. Nah, untuk membahasnya tentunya saya tidak akan sendiri karena sudah hadir 2 narasumber yang luar biasa pada episode kali ini, yaitu ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bapak Dr. Bambang Pramusinto, SIP MSI. Pak Bambang, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Dewi, kabar baik. Senamnya gimana tadi Pak? Luar biasa. Menyehatkan tubuh ya Pak? Sudah kelihatan. Jadi bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi kita untuk yang dewasa juga membutuhkan senam itu ya Pak ya, untuk merilekskan pikiran dan lain sebagainya. Nah, di sebelah Pak Bambang sudah hadir Kepala SMP Negeri 3 Kota Semarang, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hadi Utomo MPD. Pak Hadi, apa kabarnya hari ini Bapak? Hebat, luar biasa. Luar biasa, ini semangat sekali beliaunya ya. Nah, berkaitan dengan senam tadi, gimana ini Pak? Cukup mengurangi pegal-pegal? Wah iya, tambah siang ini Mas. Ditambah dengan naik tangga yang banyak. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, berkaitan dengan program yang juga telah diluncurkan oleh Profesor Abdul Muti, yaitu berkaitan dengan 7 kebiasaan baru anak Indonesia hebat. Kita ke Pak Bambang terlebih dahulu. Bagaimana dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ini menyambut program yang luar biasa ini, Bapak? Ya, kami merespon sangat baik, Mbak, kebijakan pemerintah yang sudah meluncing 7 kebiasaan baik anak Indonesia. Ya, karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk anak-anak Indonesia menurut saya sangat tepat. Jadi mulai dari bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga, dan lain-lain ini saya kira perlu diterapkan untuk seluruh anak-anak Indonesia. Dan ini menurut saya memang satu kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi ya leluhur kita pada masa yang lalu dan sangat tepat ketika diterapkan untuk anak-anak kita sekarang. Baik, luar biasa. Jadi memang tepat diluncurkan di era sekarang ya Bapak ya. Dan kita ke Pak Hadi, gimana nih Pak respon dari seluruh warga SMP Negeri 3 Kota Semarang menyambut program yang luar biasa ini? Kalau sebagai Pak Kepala Dinas, Pak Bambang semangat, kami harus lebih luar biasa semangatnya Mbak. Jadi kami sangat menyambut karena saat ini ada perubahan perilaku di anak. Ketika kami kecil tidak mengenal namanya gadget, tidak mengenal. Dan saat ini hidup mereka adalah dengan gadget Mbak. Separuh nyawanya ada di sana. Maka dari itu ketika diluncurkan ada bangun pagi, beribadah, tidur cepat misalnya, itu akan membentuk mereka kembali ke naturalisasi mereka. Saya contohkan Mbak, ketika mereka beribadah misalnya, mereka akan mengenal dengan kesibukan gadgetnya. Ternyata mereka harus diperkenalkan ada Tuhan, ada Allah. Di mana ketika mereka menemui hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan otaknya, oh saya punya Allah, saya harus beribadah kalau begitu. Maka ada ibadah bangun pagi, kemudian beribadah. Dan yang terakhir Mbak, dari 7 itu kan tidur cepat itu. Anak-anak sekarang ini ada tren, mereka tidurnya sampai larut malam. Yang terjadi ketika di kelas apa? Mereka ngantuk. Karena mereka game, chat dengan temannya. Nah ini harus kita kembalikan. Bahwa mereka punya dasar anak harus apa itu kita kembalikan. Dengan cara melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Baik, jadi dari poin kalau dari Pak Hadi sendiri melihatnya ini sangat tepat karena anak-anak harus kembali lagi ke religius mereka. Dikarenakan semua yang ada di kehidupan ini tidak
serta-merta tidak ada campur tangannya Tuhan begitu ya, karena semuanya harus kembali ke Yang Maha Esa. Lalu berkaitan dengan program ini, kira-kira diterapkan ke anaknya ini seperti apa, Pak? Jadi diterapkan dalam hal ini ada kebiasaan di kami. Jadi sebelum Pak Menteri memberikan kebijakan tentang kebiasaan anak Indonesia itu, kami sudah memiliki kebiasaan yang sudah kita laksanakan di sekolah, yaitu dengan pembiasaan pagi. Jadi jam 6.40 itu semua warga sekolah harus apel terlebih dahulu. Harus. Karena jam 7-nya harus mulai pelajaran. Maka kita mengambil 1/4 jam untuk kegiatan pagi. Di sana akan kita perkenalkan ada berdoa. Sudah ada di sana berdoa. Kemudian olahraga Indonesia Raya dalam rangka untuk nasionalisme mereka. Dengan cara seperti ini, kita berusaha untuk menerapkan 7 kebiasaan baik itu. Kemudian pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dalam 1 bulan akan kita atur kapan makan sehat, kapan ada tausiah, kapan ada senam dan sebagainya. Dengan demikian maka walaupun tidak secara frontal, tapi kita sudah memulainya. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi dari SMP Negeri 3 Kota Semarang ini juga telah memprogramkan begitu ya, sedemikian rupa agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita ke Pak Bambang lagi berkaitan dengan sinergi ini, Pak. Kira-kira kan program ini tentunya ada sinergi yang namanya adalah catur pendidikan. Ada orang tua, masyarakat, media massa, dan peran sekolah juga. Kira-kira kalau dilihat ini dari Dinas Pendidikan Kota Semarang ini memantau sinergi itu seperti apa, Pak? Iya, kalau dari awal memang saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan yang namanya kolaborasi. Jadi sinergi dengan berbagai stakeholder, ada masyarakat, ada media, ada pengusaha, ini mutlak untuk dilaksanakan. Karena tidak hanya di satuan pendidikan, di berbagai bidang apapun, ya namanya kolaborasi, sinergi ini harus dilakukan. Tidak mungkin kita bisa melakukannya sendiri. Pemerintah pun juga yang mengelola anggaran itu juga pasti memiliki keterbatasan. Ya, sehingga di satuan pendidikan pun namanya sinergi dengan berbagai stakeholder wajib dilakukan. Kebetulan kalau di sekolah ini kan ada yang namanya komite sekolah, dan itu legal gitu ya, satu kelembagaan yang memang sudah dipayungi regulasi resmi pemerintah. Nah, komite ini bisa dijadikan mitra oleh kepala satuan pendidikan untuk membahas berbagai kebijakan, program dan kegiatan di satuan pendidikan, termasuk bagaimana menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya kira itu kebiasaan yang sudah rutin dilakukan ya. Tadi saya sampaikan oleh leluhur kita dulu. Bangun pagi, kemudian beribadah ya, kemudian olahraga. Ini hal-hal yang menurut saya sangat mudah dilakukan. Hanya sekarang ini kan ada disrupsi gitu ya. Dengan perkembangan teknologi informasi, anak-anak sudah mulai menggunakan gadget. Kadang-kadang mereka ini waktunya terbuang, ya harusnya sudah selesai belajar, bisa istirahat, masih main gadget. Itu masih mending. Nah, dengan fenomena sekarang yang terjadi, gangster gitu ya. Gangster itu bisa kita tekan ketika kita bisa menerapkan salah satu 7 kebiasaan baik, yaitu tidur cepat. Kalau anak-anak belajar jam 9 selesai gitu ya, setengah 10 langsung bersih-bersih istirahat. Mereka nggak akan terjebak kegiatan-kegiatan yang negatif. Karena kegiatan gangster itu rata-rata dilakukan malam hari. Ya, malam hari. Dan pelakunya banyak kan anak-anak ya. Nah, ini bisa kita cegah ketika 7 kebiasaan baik ini efektif kita lakukan. Nah, efektif tidaknya 7 kebiasaan baik ini tidak mungkin sekolah sendiri yang melakukan. Nah, harus ada peran serta orang tua. Ya, harus ada peran serta dari komite sekolah. Harus ada peran serta dari pemuka-pemuka agama. Ya,
Pak Yai, kemudian pemuka-pemuka agama yang lain, ya. Pokoknya kita bersama-sama mendengungkan, ya, mensosialisasikan 7 kebiasaan baik. Insya Allah kalau ini diterapkan, dan kalau tadi Mbak sinergi, kemudian kolaborasi, 7 kebiasaan baik yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kebiasaan yang sudah rutin kita lakukan, dan sulit, ya, bisa dilakukan dalam waktu cepat. Nah, kalau ini sudah rutin dilakukan untuk anak-anak kita, para peserta didik, insya Allah yang tadi saya sampaikan, fenomena-fenomena negatif, ya, anak yang kecanduan gadget, kemudian gangster, ya, kreak, mohon maaf, ini pasti bisa kita tekan, pasti saya yakin. Karena pelaku-pelaku kreak ini kan anak-anak kita yang usia 14 tahun, 16 tahun. Ini kan anak-anak usia SMP kan. Iya, betul. Nah, kenapa mereka bisa sampai keluar malam gitu loh? Ya, karena lemahnya pengawasan dan belum ada kebijakan yang tegas, yang resmi untuk menerapkan 7 kebiasaan baik. Saya kira luar biasa pemikiran Bapak Menteri bisa tidur cepat. Karena kalau bisa tidur jam 9, jam 10, anak-anak bangun jam 4 pagi untuk sholat subuh, pasti bisa dilakukan. Baik, luar biasa sekali ya. Saya setuju dengan pernyataan Pak Bambang. Mari kita basmi kreak dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Dan berkaitan dengan sinergi, ini kalau dari Pak Hadi sendiri melihatnya, dari sinergi antara sekolah dengan orang tua, ini bagaimana komunikasinya? Jadi sebetulnya memang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, di sistem pendidikan kita kan ada 3 pusat pendidikan, Mbak. Jadi ada sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kalau 3 ini dapat bersatu, akan membuahkan hasil yang luar biasa. Tadi baru saja kita keliling-keliling ke ruangan, di mana karena ada tagline sekolah kita bahwa SMP 3 adalah sekolah destinasi wisata Kota Semarang, maka semuanya ruangan di tembok belakang ada aransinya berupa destinasi. Kalau ini tidak terbentuk tidak akan bisa, Mbak. Biayanya cukup banyak itu. Dan orang tua dengan sukarela melakukan itu walaupun sampai malam. Dan di ruangan-ruangan yang ada, kalau tadi Mbak Dewi ikut keliling, di sana ada beberapa seperti untuk penyimpanan sepatu dan sebagainya, itu dari orang tua semuanya. Inilah yang kita kembangkan dalam rangka untuk mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kami tidak bisa masuk ke wilayah ada 7 itu adalah yang bangun pagi, Mbak. Bangun pagi tentunya nanti kita minta kolaborasi dengan orang tua untuk bisa mensosialisasikan di rumah masing-masing, termasuk tidur cepat itu dari ranah orang tua, Mbak. Tetapi untuk 7 yang lainnya ada 5, kami akan sangat bisa menciptakan itu, dan kami bisa. Maka harapannya terhadap beberapa anak yang saat ini sudah keluar dari rel, kita harapkan stop yuk, karena kita harus tidur cepat dan sebagainya. Gitu, Mbak Dewi. Luar biasa sekali ya. Jadi memang program ini meskipun turunnya dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, akan tetapi ini penerapannya berpotensi atau lebih besar ini di rumah. Jadi orang tua juga mungkin harus diedukasi begitu ya. Mungkin nanti next akan ada 7 kebiasaan orang tua hebat. Mungkin di rumah anaknya tidak bisa melihat contoh figur 7 kebiasaan yang baik itu, jadi tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Maka orang tua yang kita parenting begitu ya. Betul, parenting ya. Nah, berkaitan dengan respon dari anak-anak ini, Pak, sejauh program ini berjalan, kira-kira ada perkembangan apa ini, Pak? Jadi gini, Mbak, karena memang ini hal yang baru, kemudian ini pembiasaan yang harus kita perkenalkan pada mereka, ini butuh waktu, tidak bisa langsung serta-merta kita wujudkan itu. Yang kita terapkan saat ini adalah ketika upacara sudah dimulai, apel ya, kalau setiap harinya kan apel, itu anak-anak yang terlambat kita berikan pembinaan, Mbak, tidak bisa langsung masuk ke barisan pembinaan begitu. Orang tua kita berikan surat, Bapak, putra panjenengan sudah terlambat 3-4 kali. Dengan cara seperti itu, maka persentase keterlambatan menjadi semakin rendah. Ini yang kita harapkan, termasuk dalam hal makan sehat dan bergizi, Mbak.
orang tua kita berikan pemahaman bahwa makanan yang harus dibawa dari rumah tidak boleh yang berbahaya. Contohnya adalah mie. Mie itu kan makanan yang simple, orang tua mudah menyajikan, tetapi sangat buruk terhadap kesehatan anak-anak. Termasuk di kantin kami tidak boleh untuk menjual mie itu karena banyak pengawetnya kan, dan kegiatan lain lah yang mendukung anak-anak untuk menjadi anak hebat itu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi kantin juga mendukung program dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini ya, juga dipantau oleh sekolah khususnya SMP Negeri 3 Kota Semarang. Nah, kita ke Pak Bambang berkaitan dengan perkembangan siswa. Kira-kira dari program 7 kebiasaan baru ini yang sebenarnya generasi saya, generasi Bapak mungkin itu sebuah hal yang biasa. Akan tetapi ini sangat hal baru bagi anak-anak yang mana mereka ini adalah generasi nokturnal ya, generasi yang tidurnya larut malam, lalu bangunnya ini siang. Nah, ini harus dihilangkan. Kalau dari Bapak Kepala Dinas sendiri, kira-kira perkembangan yang diharapkan ini seperti apa? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Dewi. 7 kebiasaan baik ini kan kebiasaan yang sebenarnya sudah rutin dilakukan, mudah, nggak susah gitu. Dan kalau kita sudah melakukan kolaborasi sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua dan masyarakat, saya yakin 7 kebiasaan baik ini dalam waktu cepat sudah bisa direalisasikan untuk anak-anak kita. Nah, kalau nanti sudah mulai efektif penerapannya, saya yakin akan ada kebiasaan baru untuk anak-anak Kota Semarang dan Indonesia. Jadi kalau masyarakat orang tua sudah memahami kebiasaan anak-anak mereka ketika sudah larut malam main gadget gitu kan, kemudian main sama teman-temannya, dan masyarakat Kota Semarang juga sudah ditunjukkan fenomena baru di kota kita ini terkait dengan cancel. Ini merupakan pembelajaran yang nyata, yang saya yakin ini sangat efektif, bisa memengaruhi masyarakat Kota Semarang untuk bisa menerapkan 7 kebiasaan baik itu, termasuk tidur cepat. Ya, kita akan sama-sama mengawasi anak-anak kita, kok jam 10 belum di rumah, itu kemana gitu. Ya, mending kalau di kamar main gadget langsung kita bisa minta untuk istirahat. Tapi kalau di luar, ya kita sama-sama awasi gitu. Kita minta untuk segera pulang. Ya, sehingga pasti akan berdampak signifikan terkait dengan kondisi negatif di malam hari di Kota Semarang ya. Tadi saya sampaikan terkait dengan fenomena gangster. Baik, memang agak selaras ya dengan pernyataan dari Bapak Menteri ini, Profesor Abdul Muti, bahwa program pendidikan ini arahnya tidak hanya pembenahan untuk kecerdasan akademik, akan tetapi pembenahan karakter, dan harapannya ini dari pembiasaan kecil dari menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita ke Pak Hadi selaku yang menerapkan di sekolah. Ini kira-kira kendalanya apa nih Pak selama program ini berjalan? Pemantauankah ke anak-anak atau bagaimana? Jadi sebetulnya kalau kendala tidak ada Mbak. Tadi saya katakan bahwa ini kebiasaan yang sudah kita lakukan, yang kita generasi baby boomer ini, tentu anak-anak yang milenial ini, tentunya hal yang baru itu. Karena dunia mereka sudah seperti itu, tidak bisa kita lepaskan dari gadget. Maka dari itu pelan-pelan kita laksanakan dengan program yang baik dari sekolah melalui pembiasaan Mbak. Jadi untuk tujuan kita mendidik anak, yang pertama adalah menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan sudah diambil dari kegiatan pembelajaran ketika pagi itu. Nah, yang keterampilan ini lewat ekstrakurikuler itu Mbak. Dan ekstra itu nanti akan akan mencakup semua 7 kebiasaan anak itu. Dengan cara seperti itu, maka akan terwujud anak-anak yang hebat. Ditambah lagi tadi di bawah ada P5. P5 itu untuk menerapkan karakter, Mbak. Karakter nilai-nilai yang harus dikuasai. Dengan cara seperti itu, jika sekolah konsisten melakukan itu, maka semuanya akan bisa diatasi. Dengan menggandeng tadi, berkolaborasi. Pak Bambang selalu menyampaikan kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Karena memang kita tidak mampu untuk menggait ilmu-ilmu yang di luar kemampuan kami. Dengan cara seperti itu, kolaborasi yang hebat, maka sekolah akan memunculkan anak-anak yang hebat.
Gitu. Nah, mungkin ini masih di Pak Hadi nih sebagai penutup obrolan kita berkaitan dengan penerapan di sekolah. Mungkin ada trik atau tips biar program ini sukses sampai di anak-anak sehingga bisa menjadi sebuah kepribadian, Bu. Jadi terima kasih Mbak. Sebagai endingnya Mbak ya. Sebagai endingnya ya. Baik. Jadi kami selaku pelaku pendidikan di sekolah memang memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan 7 kebiasaan baik anak Indonesia ini, yaitu dengan cara kita akan selalu berkolaborasi Mbak. Jadi dengan orang tua ini di SMP 3 saya bersyukur sekali ya. Di SMP 3 ini orang tuanya luar biasa. Kita ajak apa langsung set. Kalau tadi Mbak Dewi melihat ada beberapa tanaman yang ditanam di setiap kelas itu yang menggantung itu adalah hasil karya dari orang tua. Jadi ada istilah tilik sekolah. Tilik sekolah itu diciptakan oleh kami dengan orang tua dengan mengharapkan partisipasi orang tua ke sekolah. Dengan cara seperti ini, karena kita lihat indikasi yang itu kok bisa dijalankan dengan baik. Nanti kalau kita masukkan 7 kebiasaan baik terhadap orang tua, seperti ini loh yang diharapkan pemerintah, maka nanti mereka pasti mendukung. Cuma butuh sosialisasi Mbak. Karena ini baru diluncurkan baru beberapa waktu yang lalu, maka kami butuh untuk menata itu, dan saya yakin dalam waktu tidak lama lagi kebiasaan jelek seperti ada fenomena di luar itu yang tidak baik akan segera kita atasi dengan peran sekolah, dan itu kita pasti bisa. Gitu Mbak. Luar biasa ya, saya melihatnya ini sinergi antara SMP Negeri 3 Kota Semarang dengan orang tua ini sangat harmonis begitu ya. Karena tujuannya adalah untuk siswa juga, untuk putra-putri dari orang tua. Nah, kita ke Pak Bambang lagi berkaitan dengan program ini. Mungkin ada motivasi atau penguatan Bapak untuk para kepala sekolah yang ada di Kota Semarang. Ya, yang pertama yang saya sampaikan, karena saya lihat Bapak Ibu kepala sekolah ini semuanya sudah bergerak ya. Pasca launching 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, semuanya sudah bergerak. Dan sebelumnya juga sudah dilakukan pembiasaan-pembiasaan di sekolah. Dan kita sudah terbiasa juga ada best practice gitu ya, di komunitas belajar atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara offline. Saya berharap nanti Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan betul-betul bisa menerapkan 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Ya, saya rasa ini pekerjaan yang mudah. Karena Bapak Ibu guru yang tadi saya mantul semuanya sudah bergerak. Baik kepala sekolah ini dengan berbagai inovasinya sudah bergerak. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah terkait dengan tadi sinergitas, kemudian kolaborasi, ya, tingkatkan lagi kualitas kolaborasi. Ya, karena stakeholder sangat membantu peningkatan kualitas di satuan pendidikan, termasuk menerapkan 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Saya yakin kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sangat mudah, ya, karena ini kearifan lokal yang sudah biasa dilakukan leluhur kita. Ini kalau kita bisa bareng-bareng, pasti akan secara cepat terrealisasi untuk anak-anak kita. Dan saya yakin kalau 7 kebiasaan baik ini dilakukan, termasuk kan tadi ada senam juga kan, Prof. Muti juga sangat bijak, ya, tidak harus setiap hari, ya seminggu 2 kali, gitu. Ya supaya kita juga sehat, gitu ya. Terus kita bisa semangat, meningkatkan kebersamaan. Saya yakin semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu Mbak Dewi. Oke, kalau dari Bapak Kepala Dinasnya, tingkatkan kolaborasi agar semuanya semakin baik. Dan mungkin itu Sobat Distrik perbincangan menarik kita berkaitan dengan 7 kebiasaan baru anak Indonesia hebat. Dan harapannya program ini bukan hanya sekadar gaungan, bukan hanya sekadar wacana, akan tetapi dari pembiasaan kecil ini menjadi sebuah kebiasaan menjadi kepribadian, dan kepribadian ini bisa menjadi peradaban bangsa Indonesia. Dan akhirnya saya Dewi Rizkina pamit, tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa, ada Pak Bambang, Pak Hadi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya.
Dan jangan lupa untuk Sobat Distrik ikuti akun media sosial Dinas Pendidikan Kota Semarang apapun itu ya, dari Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dinas Pendidikan Kota Semarang dikarenakan banyak informasi yang informatif tentunya yang bisa dinikmati oleh Sobat Distrik semuanya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!